Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Rahmi SPD GR, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Maros. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang tugas 1.1a.8, yaitu koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun kerangka pembelajaran modul 1.1 diantaranya yang pertama, mulai dari diri, yaitu membuat refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, eksplorasi konsep, yaitu untuk memperdalam pemahaman tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, ruang kolaborasi, yaitu ruang untuk berkolaborasi sesama CGP untuk mengeksplorasi nilai-nilai luhur sosial budaya di daerah yang relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang keempat, demonstrasi kontekstual, di mana CGP mendesain strategi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid sesuai kodrat anak yang dimilikinya. Yang kelima, elaborasi pemahaman dilakukan untuk menuangkan pertanyaan terkait refleksi pendidikan nasional sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan dibahas dengan instruktur. Yang keenam, koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi terhadap pemahaman yang dipelajari terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah memberi tuntunan terhadap skala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Tiga konsep pengajaran yaitu ingat sasung talada, di muka memberi contoh, Ingmadia bangun karsah, di tengah membangun cita-cita, dan tuturi handayani mengikuti dan mendukungnya. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, sistem Among, yaitu memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar mengenai sesuatu yang baik berdasarkan pengalamannya sendiri, namun tetap berada di dalam pengawasan guru. Yang kedua, sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur budaya dan lingkungan tempat anak berada. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Anak berhak mendapatkan pendidikan dengan cara yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya sendiri. Yang ketiga, berpihak pada murid. Pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang menitik beratkan peserta didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Yang keempat, budi pekerti. Nilai-nilai etika atau moral yang menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kelima, perikon Ki Hajar Dewantara. Continue, artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen, artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan luar negeri. Konsentris, artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasar pada kepribadian kita sendiri. Yang keenam, merdeka lahir dan batin. Manusia yang secara lahiriah dan batinia tidak bergantung pada orang lain. Hal ini berarti adalah manusia yang otonom, berdiri sendiri dan mandiri. Yang ketujuh, bukan tabula rasa.
Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Yang kedelapan, pendidikan seperti petani. Pendidikan ibarat petani. Seorang petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, tetapi tidak dapat mengubahnya menjadi jagung. Meskipun pertumbuhan padi dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat iladatnya padi, misalnya menjadi jagung. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Yang pertama adalah pembelajaran lebih dominan berpusat kepada guru. Yang kedua, guru kurang memperhatikan kemampuan yang dimiliki anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Yang ketiga, ketuntasan penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik peserta didik. Yang keempat, mengabaikan perbedaan peserta didik. Yang kelima, guru belum menerapkan kesepakatan kelas. Yang keenam, kurang mengaplikasikan asas pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hal yang berubah dari pemikiran dan sikap saya setelah mempelajari modul ini. Yang pertama adalah pembelajaran telah berpusat kepada siswa atau student center. Yang kedua, memberikan kesempatan belajar sesuai kodrat anak. Yang ketiga, pembelajaran dilakukan secara menyeluruh, meliputi cipta, rasa, dan karsa. Yang keempat, siswa diperlakukan sama. Yang kelima, menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Dan yang keenam, senantiasa menuntun peserta didik dengan sabar dan ikhlas. Hal yang segera saya terapkan dalam mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang kedua, guru memperhatikan kemampuan anak baik dari kodrat alam maupun kodrat zaman serta memperhatikan perbedaan anak. Yang ketiga, guru mengaplikasikan dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang relevan dengan nilai-nilai kearifan lokal, yaitu sipaka tahu, sipaka ingat, dan sipaka lebih. Yang keempat, guru menerapkan kesepakatan kelas. Yang kelima, guru senantiasa aktif dalam melakukan pengembangan diri agar menunjang kemampuan mengajar di kelas. Yang keenam, guru senantiasa menyusun perangkat pembelajaran dengan metode dan strategi yang menyenangkan, yang berpihak kepada peserta didik. Adapun harapan kedepannya yaitu guru dan murid dapat berkolaborasi sehingga dapat mengembangkan pembelajaran yang bermakna, yang memperhatikan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik peserta didik yang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh masing-masing anak. Itulah tadi pemaparan terkait koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga pemaparan singkat ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.